selamat datang di channel aku. Hari ini kita mau baca tentang hmm, siapa sih kira-kira sosok yang akan menggantikan dirinya. Entah kamu memang sudah lama putus, atau kamu baru mau putus, atau divorce, atau kamu lagi berpikir untuk ninggalin dia gitu. Kita lihat ciri-ciri orangnya seperti apa, kepribadiannya seperti apa, atau nanti kita lihat apa, nanti kelihatan profesinya atau seperti apa ya. Untuk kamu yang udah subscribe, like, sama komen, thank you, it means a lot. Sekali lagi ini general reading, jadi situasinya mungkin tidak 100% resonate dengan situasi kamu dan dia saat ini. Tapi garis besarnya mungkin ada kemiripan. Tuh, untuk kamu yang mungkin lagi cari solusi, lagi cari second opinion lah untuk masalah yang kamu hadapi, atau ada pertanyaan kamu dalam hidup yang mungkin belum bisa terjawab, kamu bisa booking personal reading. Cara ngontak aku taruh di description box, bisa via Instagram, DM di TikTok ataupun Telegram gitu. Karena kenapa aku menggunakan tarot untuk mengetahui solusinya, karena solusi biasanya itu solusi yang ada itu sesuai dengan situasi kita gitu. Kemudian tarot ini juga kalau misalnya personal reading ya, dia itu membacakan namanya energi. Banyak hal ya yang kita tidak sadari, atau alam bawah sadar kita, pada dasarnya kita semua tahu solusinya gitu. Tapi kadang bingung gitu, apakah itu memang benar sesuai feeling kita itu benar apa enggak gitu. Apapun itu. Oke, seperti biasa aku punya 3 file di sini. File pertama, kedua, dan ketiga. Untuk kamu yang masih bingung atau baru pertama kali general reading, cara milih kartunya begini. Kalau aku biasanya pause videonya, aku tutup mata. Karena aku tipe visual learner, jadi aku suka ke distract dengan gambar. Nah, ini digosok dulu tangannya. Kenapa? Supaya sensitif. Jari-jari kita itu sensitif, entah ujung jari, entah telapak tangan. Kalau aku ngerasanya ada di telapak tangan. Kemudian kita mulai ngerasain nih, mana kita tertarik ke yang mana. Kalau di aku kerasanya itu kayak ada bola gitu, kerasanya ya, hangat kayak gitu. Nggak tahu, tiap orang itu berbeda-beda. Tuh. Oke, kamu boleh pause dulu videonya. Nanti kita ketemu di file pilihan kamu. Kamu bisa langsung klik di timestamp yang udah aku tulis di description box. Oke, see you. Hai, untuk kamu yang pilih file pertama, ini readingan kamu. Ini bisa profesi, sifat, atau kita lihat nanti ya apa yang keluar. Kelihatan ya. Oke, nih aku lihat dulu. Sepertinya dia banyak bekerja di bidang sosial, atau dia punya jiwa sosial yang sangat tinggi. Kemudian dia itu sangat ini ya, spiritualis ya.
spiritualis. Jadi mungkin dia kelihatannya orangnya biasa aja gitu. Maksudnya tidak penampilannya sederhana, orangnya tidak sombong yang kayak gitu. Dan apa ya, kalau untuk hal-hal duniawi itu dia tidak terlalu memikirkan lah. Dia untuk hal-hal yang kayak dalam jangka pendek itu dia tidak terlalu dia itu senang yang jangka panjang. Pemikiran dia itu pemikiran jangka panjang. Kemudian kalau dia apa namanya, tutur katanya itu lembut, bisa jadi kayak gitu. Atau orangnya sangat penyayang ya, dan dia itu nggak pernah tega ngelihat orang yang kekurangan. Kita lihat nih tambahan kartunya ya, tambahan kartunya nih, dia kunciannya aku buka yang lengkap. Siapa sih kira-kira orangnya ini, siapa? Kira-kira orangnya ini siapa yang akan menggantikan? Sebenarnya ini pasangan kamu selanjutnya ya. Kapannya aku tidak tahu, bisa cepat, bisa lambat. Ini semua tergantung kamu, karena kita semua mengattract kita itu seperti apa, bukan seperti yang kita inginkan. You attract what you are, not what you want. Katanya sih begitu. Dan based on pengalaman aku selama aku tuh start dari 2000 berapa ya? Start dari hampir 14 tahun ya aku tarot reader, dan waktu itu memang aku ngambil sertifikasinya itu adalah tarot psikologi. Kenapa? Karena aku sangat concern dengan pengembangan diri. Aku yakin ketika kita itu mengetahui potensi diri kita dan mengoptimalkan potensi diri, taraf hidup kita itu bisa menjadi lebih layak. Oke, kita lihat siapakah yang akan menggantikan dirinya. Oke, sifat, profesi, atau apapun itu kita lihat ya. Wah, orangnya sepertinya orang kalian nggak satu pulau ya. Nggak satu pulau, nggak satu kota, nggak satu. Oke, energinya maskulin, dan dia cukup populer di komunitas. Dia punya komunitas seperti yang aku bilang di awal tadi. Sepertinya dia banyak berkecimpung di bidang sosial. Dia itu senang yang namanya charity, yang kayak gitu. Terus orangnya cukup jauh ini. Energinya juga masih belum stabil ya, dia in out kayak gitu ya. Mungkin kadang ketemu itu di komunitas. Sepertinya sih kamu sudah pernah bertemu ini ya, atau dia baru mau datang. Pendidikannya cukup baik, dia orang yang punya ilmu cukup dalam ya. Punya ilmu cukup dalam. Kemudian sosoknya agak sedikit misterius gitu. Jadi pergerakannya itu tidak pernah dia omongin sama orang. Tiba-tiba jadi aja gitu. Jadi prosesnya tidak pernah dia tunjukkan, tapi tiba-tiba suatu karyanya itu langsung ada gitu. Tipe orangnya tidak banyak ngomong, dia lebih banyak bekerja, cukup aktif orangnya. Kemudian dia kalau dari sini sih kelihatannya itu orangnya lumayan tinggi, badannya itu tegap, tidak terlalu besar ya, nggak terlalu besar, pas lah.
secara fisik dia mungkin ya pas aja. Ya itu mungkin karena dia aktif ya, atau dia memang senang olahraga. Orangnya senang berolahraga. Itu dia juga ada sedikit kayak kecemasan ya. Kalau misalnya bepergian kayak gitu, mungkin dia fobia sama apa namanya? Padahal dia orangnya suka travel, cuman mungkin apa ya, bukan ada kecemasan, lebih tepatnya itu dia selalu hati-hati ketika mau bepergian. Dia well prepare orangnya. Gitu, dan dia nggak terlalu banyak membuka em, tentang dirinya ya. Kadang kan orang itu suka salah paham gitu loh dengan dia. Gitu. Karena memang dia kesulitan di komunikasi juga. Maksudnya dia tidak, orangnya mungkin tidak terlalu banyak ngomong, kelihatannya dia terbuka, tapi padahal enggak. Tuh. Oh, apa nih? Oke. Sepertinya ada yang mau bertemu true love-nya. Kita lihat lagi ya. Ya, memang kamu ketemunya ini di suatu komunitas. Di suatu komunitas, kemudian situasinya mungkin kamu sama dia sama-sama baru lepas dari toxic relationship. Kamu ngerasa, atau dia ini vice versa ya, dia juga ngerasa bahwa kayak ditinggalkan bisa gitu. Jadi ya mungkin itulah dia kayak agak cemas untuk memulai hubungan yang baru, lebih hati-hati dia untuk memulai hubungan yang baru. Ya gitu. Target dia memang belum eh, jadi dia ini lagi open ya, open kesempatan sebenarnya dengan siapa aja orang baru yang mau masuk dalam hidupnya. Kayak gitu. Cuman dia masih bingung menempatkan dirinya, apa yang dia suka, apa yang dia nggak suka, kayak gitu. Itu. Atau kalau misalnya in case kamu em, memang sudah pernah ketemu sama dia, kemungkinan dia lah sedang mencari jalan sih untuk ketemu kamu lagi. Itu. Ini dia akan datang dan dia akan kayak bicara ya. Ini em, aku bingung. Ini nih kan kalian nggak ada komunikasi ya. Secara verbal itu sebenarnya nggak ada maupun tertulis gitu. Cuman mungkin kamu pernah kebawa mimpi kali orang ini. Mungkin sosoknya nggak jelas siapa, tapi mungkin nanti ketika kamu ketemu tuh kamu akan ngerasain lah. Ini kayaknya familiar ya energinya gitu. Bisa jadi kamu ketemu kayak di taman yang banyak tumbuh apa ya, tanaman lah. Di taman bisa, atau kamu ketemu di alam terbuka, atau tempat-tempat wisata tuh yang untuk ini kalian tuh ketemunya pas lagi traveling juga bisa. Kayak gitu. Bisa jadi dia nanya alamat. Datang tiba-tiba misalnya tempat kamu, tempat ini apa namanya? Deket dengan wisata, tiba-tiba dia datang, dia nyasar nanya alamat bisa. eh Pokoknya nanti orang ini, ya nanti kamu akan tahu lah. Makanya itulah perlunya kamu aware apakah benar dia orang yang tepat atau bukan. Itu aware dengan sekitar, dengan orang yang datang kayak gitu, dan kamu juga harus buka hati gitu. Oke.
Oke, itu readingan yang pilih pile nomor 1. Semoga resonate. Apapun yang kamu pilih ya untuk status relationship kamu, mau kamu single, mau kamu eh, pacaran kah, mau cuman temenan kah, mau menikah ataupun divorce atau apapun itu. Satu pesan aku, jangan pernah kamu mengubah diri kamu atau kehilangan jati diri kamu hanya untuk memenuhi ego dan standar orang yang kamu cintai. Oke, thank you and see you. Hai, untuk kamu yang pilih pile nomor 2, ini readingan kamu. Ini bisa sifat, bisa apa namanya, entah sifat, entah profesi, kita lihat ya. Kelihatan nggak tulisannya ya? Kelihatan ya? Oke, kamu boleh pause videonya kalau melihat keterangannya. Wah, sepertinya orang ini cukup fun ya. Hidup kamu tuh sepertinya menyenangkan lah dengan orang ini. Orangnya cukup fun. Jadi dia itu light hearted, itu menjalani segala sesuatu itu dengan santai kayak gitu, kayak orang yang tidak punya beban gitu. Dan dia selalu apa-apa tuh melihat dari apa ya, dia petualang, senang kalau ada challenge kayak gitu. Dan memang senang ini ya, senang apa sih namanya, helping people kayak gitu. Hatinya baik orang ini. Agak agak naif ya. Ada sifatnya, ada mungkin di aspek kehidupan dia yang dia naif ya. Oh, kita lihat lagi kartu tambahannya nih apa nih ya. Ayo kita lihat apa sih. Coba siapa yang akan menggantikan dirinya. Sifat, cara bertemu, ataupun profesi dia. Mungkin bisa. Jadi kita lihat apa yang keluar di kartu. Oke. 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 Oke, di sini yang aku lihat sepertinya dia trader ya. Bisa trader, profesinya trader, bisa dia ya pengusaha lah, bukan worker ya. Yang kelihatan di sini orangnya itu cukup berilmu. Ini bisa juga orang yang bergerak di bidang mental health, psikolog, psikiater juga bisa, karena dia bisa ngasih resep kan ya, psikiater. Kemudian konselor bisa. Memang dia tipe orang yang kayak selalu membimbing orang gitu, dan memang dia itu kayak sudah fasih banget dalam bidang mental health ini. Dia sering berhadapan dengan orang yang mengalami trauma kayak gitu. Kemudian dia kayak mengajak orang yang sama-sama berkomitmen untuk ada perubahan dalam hidup tuh. Dan dia nih ya, tipenya memang selalu penasaran gitu, dan idenya itu ada aja gitu, mungkin yang tidak terpikirkan orang lain ya. Mungkin
agak eksentrik ya orangnya. Dia tuh cukup mendalam secara psikologi ya. Dia tuh usianya itu di atas 40 tahun. Secara psikologi nih ya, bicara secara psikologi bukan berarti real real age-nya dia itu 40 ke atas. Bisa jadi dia 30 tapi dia pemikir yang mendalam. Jadi kamu kalau misalnya ngobrol sama dia cuman hahaha ya dia nggak suka. Tapi ketika benar-benar kita berdiskusi tentang kehidupan, tentang hal kedepannya mau gimana 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 gimana, dia senang itu. Dan dia itu memang tipe yang selalu mencari solusi. Jadi ketika ada masalah, yang dia cari itu, oke, ini masalahnya, solusinya gimana? Kamu punya apa? Kamu bisa apa? Kayak gitu. Kamu bisa improve diri kamu begini, 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 begini. Gitu. Itu step by stepnya. Orangnya kan agak cukup teratur nih. Jadi dia udah tahu. Atau dia expert di bidang bisnis. Bisa jadi juga apa namanya, kayak dokter bisa, terapis bisa, di bidang kesehatan fisik maupun mental. Kita lihat lagi nih, oh apa nih? Orangnya lembut ya, melankoli itu keluar kartunya. Atau dia senang menyanyi. Kenapa ya menyanyi ya? Ini aku baru ini ketangkepnya itu kayak orangnya mungkin senang bersenandung kali ya. Ya mungkin huruf R-nya ada loop-nya itu. Servant waiting. Ya memang dia suka ya balik lagi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan ini pelayanan. Kalian ini ketemu di, aku nggak tahu nih ya, dia secara spiritual juga kan matang. Bisa jadi kalian ketemu di tempat ibadah. Gitu. Kalau misalnya ada agama tertentu kan ada yang kayak pelayanan gitu, bisa jadi ketemu di situ. Dan orang ini sangat detail dia. Sangat detail. Mungkin apa ya yang kamu dapatkan waktu pertama kali ketemu, mungkin kelihatannya dia itu kayak pendiam kayak gitu ya. Nggak, di sini juga kan dia nggak banyak ngomong ya, kecuali diskusi hal-hal yang penting. Nah dia suka kayak gitu. Dia tuh lebih senang kayak, bukan debat ya, ya itu diskusi yang mendalam lah. Bisa jadi dia nggak satu kota sama kamu. Tapi kalau untuk perbedaan negara, maksudnya aslinya dia ya sepertinya enggak. Bisa jadi dia orang yang sudah cukup kamu kenal gitu, old circle kamu. Mentor bisa juga, profesinya coach ya. Baik fisik maupun mental ya. Dan dia ini ya, saking detailnya ya dalam planning, dia itu selalu mempunyai alternatif jalan gitu. Plan A, plan B, plan C, itu dia selalu ada. Sangat detail dan dia detailkan. Kalau plan A langkahnya begini 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 begini, plan B begini begini begini. Perhitungannya itu sangat ini ya, sangat tepat gitu loh. Itu bisa jadi, atau bisa jadi dia kayak penyidik juga bisa. Memang rasa ingin tahunya sangat tinggi orang ini. Civil servant, bisa jadi di bagian pelayanan publik. Dan tipenya ini pasif. Orang ini tipenya pasif. Itu jadi ya mungkin karena dia observer ya, observer jadi kesannya pasif, nggak berani yang kayak
maju duluan. Jadi dia itu mengamati dulu, dia make sure dulu dengan hatinya, oke, saya mau in relationship dengan kamu, baru dia ngomong kayak gitu. Jadi dia orangnya lebih ke arah yang apa ya? Hmm, ya itu walaupun dia sifat gamblingnya itu ada gitu, tapi dia connect sama feelingnya, connect dengan perasaannya, mature lah orang ini. Dan mm, orangnya agak sedikit kaku kayak gitu. Jadi jangan kaget, mungkin orangnya agak sedikit kaku orang ini kayak gitu. Dan serius, orangnya itu serius. Kalau satu dia memilih pasangan itu ya satu satu aja gitu. Makanya dia sangat selektif memilih pasangan gitu. Oke, untuk kamu yang sudah pilih file 2 itu bacaan kamu. Semoga resonate. Seperti biasa aku selalu mengingatkan, apapun yang kamu pilih, status kamu dalam hubungan itu mau single kah, mau menikah, ataupun kamu mau pacaran, hanya teman, apapun itu, satu pesan aku, tetap jadi diri sendiri. Jangan pernah mengubah diri kamu dan kehilangan jati diri kamu hanya untuk memenuhi ego ataupun standar orang yang kamu cintai. Oke, thank you and see you. Hai, untuk kamu yang pilih file 3, ini readingan kamu. Kita lihat ini bisa profesi, bisa sifat. Kelihatan nggak? Kamu boleh pause, tulisannya kelihatan ya. Oke, kita lihat. Ini bisa jadi dia ini ya, seorang public figure. Performer itu jadi orang yang biasa tampil dan dia tuh tipe yang selalu mau improve dirinya gitu. Energinya cenderung feminin, lembut mungkin orangnya ini lembut ya. Art itu biasanya punya ini ya, yang biasa aku temuin ya, orang yang punya, kalau misalnya musik, tapi ini musik ya, aku lihat itu ininya itu jarinya itu agak panjang-panjang sih, nggak tahu deh itu ada ininya apa enggak, karena rekan-rekan aku yang memang bakatnya di musik itu biasanya jarinya itu panjang, pokoknya dia art lah, ada artnya. Coba kita lihat nih profesi ataupun ketemunya di mana bisa, atau orangnya seperti apa kayak gitu kita lihat. Oke. Wow, secara psikologi dia dewasa ya, dan dia sangat, orangnya itu pendiriannya kuat. Oh, ini mau datang juga ya. Oh, oke. Hmm, secara psikologi. Oh, ini kayaknya entah memang ada dua orang yang akan datang dalam hidup kamu atau cukup satu orang aja. Kalian sepertinya ketemu di sosial media. Orangnya jauh dan dia mau datang mungkin ya. Datang tiba-tiba.
Cuman memang ada kendala mungkin di perjalanannya, jadi nggak ini. Orangnya cukup aktif dan apa namanya cukup responsif ya. Kalau kamu chat itu lumayan cepatlah dia balas di sela-sela kesibukannya. Ini aku ngelihat ini gimana ya, profesi yang dia pebisnis tapi juga bisa jadi atau punya pebisnis di kantor yang tinggi, di gedung tinggi, kota besar mungkin ya. Trading, bisa jadi dia pialang apa sih, saham ya, aku nggak ngerti profesi yang kayak gitu, tapi ya bisa jadilah dia kayak di banyak bergerak di bursa saham kayak gitu. Karena dia punya sifat itu kan cepet ya, pergerakan dia ini cepet. Hmm, orangnya cukup berilmu dan dia tuh mungkin kayak public speaking kayak gitu bukan hal yang inilah bagi dia. Jadi sering tampil, nah performer kan ya. Jadi sering tampil lah dia. MC bisa, profesinya MC bisa atau dia artis ya. Dari tadi aku denger kayak apa, ngerasa kayak eh pemusik mungkin ya. Mungkin ini orang apa ya? Kayak teman lama kamu, biasa jadi kamu ketemu di reuni. Reuni alumni kamu, ya entah SMP, SMA, kuliah. Jadi ketemu di situ, orangnya itu yang aku lihat di sini jauh, ada jarak di antara kalian itu. Kemudian bisa jadi sih karena di sekolah ya. Satu sekolah, kalian pernah satu sekolah. Itu dan bisa jadi mungkin salah satu dari rekan bisnis kamu, bisa jadi. Selama ini komunikasinya via ini mungkin ketika kalian dulu pernah satu frekuensi ya, ibaratnya kalau satu frekuensi itu pernah misalnya sekolah yang sama kayak gitu. Mungkin kalian nggak banyak ngobrol, jadi kamu mungkin lupa ingat lah tentang dia. Kalau itu case-nya ya, atau bisa jadi ya dulu sekedar kenalan, akhir-akhir ini mungkin komunikasinya lumayan intens, atau kamu memang lagi ngelihat, oh kayaknya aku pernah punya teman yang cocok, tiba-tiba kamu keinget kayak gitu. Tapi kalau dari kartu-kartu ini, sebenarnya kamu tahu orangnya, kamu familiar dengan orangnya. Coba lihat, mungkin dulunya yang kamu ingat adalah dia punya teman itu kebanyakan figur perempuan gitu. Orangnya luas, bisa jadi dia cukup apa ya, bukan idola ya, tapi lumayan populer lah orangnya, terutama di kalangan perempuan gitu, karena orangnya itu apa ya, nggak terlalu banyak drama mungkin ya, jadi dia tuh apa-apa tuh kayak, oke, kamu ada masalah apa, ayo kita cari solusinya bareng-bareng, atau dia nggak bisa cari solusi, dia dengerin
gitu. Dan dia itu cara menghibur temannya itu dengan ngajak bercanda atau ngajakin yuk jalan yuk kayak gitu. Gitu cara dia menghiburnya. Jadi untuk kayak apa ya, meletakkan masalah itu sejenak baru nanti dikomunikasikan. Oke, kamu punya masalah ini, menurut kamu solusinya gimana? Kalau dari aku begini 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 begini. Nah, kayak gitu. Jadi dia ini cukup oke ya, mau berpikir, kamu ajak diskusi secara mendalam bisa, kamu ajak yang untuk temen apa namanya, untuk sekedar temen bercandaan juga menyenangkan gitu. Jadi kayak kayak komplit lah gitu. Apalagi kalau kamu berbicara soal bisnis, itu dia sangat senang, excited banget gitu. Karena dia concernnya di bidang itu mungkin ya. Apa nih yang bisa dibikin bareng? Nah itu dia. Dan memang temennya banyak. Yang aku lihat temennya banyak di sini. Temennya banyak tapi tidak membentuk komunitas ya, karena ini nggak ada tanda bahwa satu komunitas, tapi memang temennya banyak. Mungkin gini, jadi karena dia pandai bergaul ya, orang ini pandai bergaul, nggak ada kesulitan bergaul, jadi komunitas A, B, C dia nggak pernah ada masalah. Jadi dia tidak pernah melabelkan diri hanya member ini kayak gitu. Jadi dia nggak pernah mengkotak-kotakkan. Makanya menyenangkan bercerita sama dia karena broad minded itu jadi pemikirannya itu luas, terus tidak ngejudge kayak gitu. Dia memahami lah, memahami ini. Terus sedikit apa ya, banyak funnya juga sama dia gitu. Mungkin terkesan genit ya kamu ngelihat, oh player ini kayaknya kayak gitu, karena sama siapa aja dia bisa match gitu, mudah akrab. Kemungkinan karena urusan pekerjaannya itu atau bisnisnya itu dia sering traveling. Mungkin dia juga pun senang traveling pada dasarnya, maka dia memilih profesi yang dia jalanin sekarang. Hmm, pengajar bisa, konsultan bisnis bisa, dan dia selalu punya cara yang unik ya sebagai problem solving kayak gitu. Oke, itu bacaan kamu untuk yang pilih file nomor 3. Semoga resonate. Seperti biasa aku selalu berpesan, apapun yang kamu pilih dalam sebuah hubungan, menjadi single kah, menikah kah, mau tunangan kah, berteman aja kah, apapun itu, satu pesan aku, tetaplah jadi diri sendiri. Jangan pernah kamu mengubah diri kamu dan kehilangan jati diri kamu hanya untuk memenuhi ego orang yang kamu cintai. Oke, thank you and see you.